Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode peramalan, yaitu metode rata-rata bergerak ganda. Bahwa rata-rata bergerak ganda ini adalah suatu variasi dari prosedur rata-rata bergerak yang diharapkan dapat mengatasi adanya tren secara lebih baik. Jadi ini pengembangan dari rata-rata bergerak sederhana dan rata-rata bergerak tunggal. Pada dasarnya metode rata-rata bergerak ganda adalah menghitung rata-rata bergerak dari rata-rata bergerak atau biasa disimbolkan dengan MA dalam kurung N kali N. Artinya apa? Bahwa kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas tentang rata-rata bergerak tunggal rata-rata bergerak yang menggunakan misal MA4, MA3. Nah, rata-rata bergerak ganda ini jadi meramalkan hasil dari peramalan rata-rata bergerak tunggal. Jadi hasil ramalan rata-rata bergerak tunggal diramalkan lagi dengan metode yang sama. Misalkan MA3 MA3, MA4 MA4, MA5 dan MA5 gitu. Sehingga disebut atau disimbolkan dengan MA dalam kurung N kali N. Misalkan akan dihitung MA dalam kurung 5 kali 5. Berarti kita menggunakan artinya akan dihitung rata-rata bergerak 5 periode dari rata-rata bergerak 5 atau MA5. Jadi hasil dari MA5 kita hitung lagi, sehingga hitungnya itu hasil peramalannya bukan aktualnya. Yang diramalkan adalah hasil peramalannya, bukan nilai aktualnya. Kemudian rumus-rumus yang digunakan sama seperti pada rata-rata bergerak tunggal. Dalam rata-rata bergerak ganda, semakin besar periode yang digunakan, maka semakin besar pula kesalahan sistematis yang terjadi. Jadi, hal ini terjadi jika data yang digunakan adalah data yang memiliki tren linier. Jadi ini adalah rumusnya Fn sama dengan Xn plus Xn min 1 dan seterusnya dibagi T. Kemudian Fn plus 1 sama dengan Ma MATN plus G2 galat G2N plus T. Sedangkan T sendiri adalah tren sama dengan Xn min 1 atau Xn dikurangi Xn min 1. Sebagai contoh prediksikan pada periode berikutnya data pada tabel berikut ini dengan menggunakan rata-rata bergerak ganda 3 periode. Ini adalah data 1 sampai 11, periode 1 sampai 11. Kemudian ini adalah nilai aktual dari X-nya Nah, ini penyelesaiannya MA3 Misal kita menggunakan MA3. MA3 dalam kurung 3 artinya MA3 dalam kurung 3. Maka 2 plus 4 plus 6 dibagi 3. Berarti kita mencari periode ketiga. Kemudian ini dan seterusnya sampai ke MA11. MA11 dengan 3 periodean gitu. Kemudian galat G1 sama dengan galat 3 dalam kurung G1 sama dengan 6 min 4 sama dengan 2. Jadi nanti kita kesalahan galat ini adalah selisih antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Dan seterusnya sampai dengan periode ke-11. Kemudian MA 3 kali 3-nya. Kalau ini berarti MA atau rata-rata bergerak tunggalnya. Kemudian ini galatnya. Kemudian ini sudah masuk ke rata-rata bergerak ganda. Rata-rata bergerak gandanya. Nanti kita bisa lihat MA misalkan dengan ini ada MA5 gitu 4 plus 6 plus 8 dibagi 3 sama dengan 6.
dan seterusnya sampai periode 11. Kemudian galat 2, G2 ya sama ya. Jadi nanti lebih jelasnya saya jelaskan pada tabel. Nah, kemudian ini untuk melihat nilai forecast-nya. Ini untuk mencari nilai forecast-nya. Misalkan MA 3, ya, N-nya ada 5. Ini periode ketiga maksudnya ya, MA periode ketiga ya. MA periode ketiga, ya, dari N-nya adalah berarti MA 5 tadi. Ya, sehingga 12. Nah, ini apa namanya hasil keseluruhannya ya. Jadi ini nilai aktualnya, yang X ini adalah nilai aktual. Kemudian ini menggunakan MA3. Ya, ini menggunakan MA3. MA3 kita mulai di periode ketiga ya. Prediksi periode ketiga sampai ke 11. Kemudian ini adalah galatnya, selisihnya ya. 6 dikurangi 4 sama dengan 2, 8 dikurangi 6 sama dengan 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian MA 3 kali 3-nya. Karena MA 3 kali 3 kan ya. Karena ramalannya ada mulai adanya di periode ketiga ya. Berarti kita menghitungnya dari periode ketiga dan untuk mencari periode kelima maksudnya gitu ya. Memang 3 kali 3 tapi yang diketahui 5. Kenapa? Karena kita tidak mungkin memprediksi periode ketiga. Kenapa? Ya karena rata-rata bergerak ganda ini kan berdasarkan hasil dari rata-rata bergerak tunggal ya. Bukan berdasarkan nilai aktualnya gitu. Ya. Kemudian kita cari galat 2-nya ya berarti selisih antara MA kolom ke MA3 dan MA3 kali 3 ini selisihnya. Nah, kemudian FI yang kita cari dengan menggunakan rumus ini. Contoh F6 yang kita mencari ini prediksi di F6. F6 berarti ya, MA3 ya, MA3 periode kelima ini karena kita langsung mencari di sini ya. Karena yang nilainya penuh ada di periode kelima. Kita mencari MA6 F6 forecast ke-6 ya, berarti kan forecast N plus 1 nih berarti ya. Berarti ini adalah forecast N plus 1 berarti F6 dari MA 3 periode kelima ditambah G2 periode kelima ya, ditambah dengan T-nya ya. T-nya sendiri adalah tadi ya XN min X atau dikurangi XN min 1 gitu ya. Berarti 2. Sehingga hasilnya adalah 12 ya. Ini adalah XN berarti X-nya ya, dikurangi XN min 1 ya. Jadi kita akan memprediksi di periode ke-6 berarti 12 dikurangi 10 ya untuk nilai T-nya. Dan seterusnya sampai ke periode 11. Nah, kemudian ya dia rata-rata bergerak ganda ini akan memprediksikan di periode ke-12 ya. Sama nanti caranya. Ya, mencari FI-nya caranya sama. Ya. Nah, ini untuk rata-rata bergerak linear. Ya, rata-rata bergerak linear. Ya. Nah, ini memungkinkan untuk memprediksi beberapa periode yang akan datang.
memungkinkan untuk memprediksi beberapa metode yang beberapa periode yang akan datang. Nah, ini rumusnya. S aksen T sama dengan XT plus XT min 1 plus XT min 2 dan seterusnya dibagi dengan N-nya. Ya. Kemudian kita mencari S aksen double aksen ya. T sama rumusnya. Hanya bedanya kita gunakan S aksen ya, bukan X-nya tapi S aksennya. Kemudian AT sama dengan S aksen T plus S aksen T min S aksen double aksen T sama dengan 2 S aksen T dikurangi S double aksen T. Kemudian mencari BT 2 per N min 1 dikali dengan S aksen T dikurangi S double aksen T. Kemudian mencari nilai forecast-nya dengan menggunakan rumus FT plus M ya sama dengan AT plus BTM. Ya. Nah, ini S aksen T sendiri merupakan rata-rata bergerak tunggal pada bergerak ganda. Kemudian S double aksen T ya rata-rata bergerak ganda. Jadi dalam rata-rata bergerak linear ini ya, itu gabungan ya dari rata-rata bergerak tunggal dan rata-rata bergerak ganda. AT sendiri koefisien bebas, kemudian PT koefisien terikat atau kemiringan atau gradien. Berikut pola data yang dapat diperhitungkan. Ya. Ini ya, jadi untuk yang linear modelnya. Prediksikan pada periode berikutnya pada data berikut dengan menggunakan metode rata-rata bergerak linear dengan 4 periode. Ya. Jadi dengan menggunakan MA4. Penyelesaian MA4 artinya N sama dengan 4. Ya, berarti S aksen 4 sama dengan ya, ini sama dengan seperti perhitungan rata-rata bergerak tunggal 140 plus 159 plus 136 plus 157 dibagi 4 karena menggunakan 4 ya. Ini lihat. 4 periode awal. Kita prediksikan untuk kita memprediksikan periode forecast periode keempatnya. Nah, S aksen ini adalah forecastnya. Ya. Kemudian setelah itu ini seterusnya sampai periode ke-13. Kita mencari nilai S double aksen periode ke-7. Ya. Kenapa? Ya karena ini contohnya ya. Nah, ini. S double aksen periode ke-7. Karena kita menggunakan dasar nilai hasil perhitungan MA4 tunggalnya gitu. Ya, ini sama aja misal ini sama seperti konsepnya seperti rata-rata bergerak tunggal dan bergerak ganda yang digabungkan. Gitu, ya. Jadi dasar perhitungan S aksen T ini adalah hasil dari perhitungan S aksen T. Ya, ini perhitungan nilai yang penentuan nilai S double aksen T ya, ini berdasarkan hasil S aksen T. Sama seperti rata-rata bergerak ganda. Kemudian kita mencari AT dan BT sebelum kita memforecast di periode ketiknya. Ya. AT sendiri ya, rumusnya adalah ya, 2S aksen. Ya, ini A7 ya, kita memprediksi A7 kenapa? Karena ya, di sini dimulai di 7 untuk S double aksennya. Ya, dimulai dari sini. 2S aksen 7 min S double aksen 7. Ya, maka untuk A7 2 dikali 159,5 dikurangkan 153,25. Hasilnya adalah 165,775. Nah, ini dia. Ya. Ya, ini dia.
2 dikali dengan S aksen T. Ya, S aksen 7 dikurangi S double aksen. Nah, ini berarti untuk mencari nilai 165,75 ini hasil dari 2 dikali 159,5 dikurangkan 153,25 dan seterusnya sampai ke periode ke-13. Gitu. Nah, kemudian kita mencari B7 ya. B7, mencari nilai B7-nya. Ya. Dengan 2 dibagi tadi kan N-1 ya, berarti N itu sendiri adalah 4 karena kita menggunakan MA4. 4 dikurangi 1 ya. Dikali S aksen 7 dikurangi S double aksen 7 ya, seperti tadi. 2/3 dikali dengan 159,5 dikurangkan 153,25. Hasilnya 4,17. 4,17 nih. Ya. Masih dengan menggunakan dasar hasil S1 aksen dan S double aksen. Setelah itu kita mencari forecast ya. Nilai forecast periode ke-8-nya ya, berdasarkan data-data yang ada di periode ke-7. Ya. Forecast 8 atau F karena tadi adalah F7 plus M. 7 plus FT plus M. Nah ini. Berarti F8. Sama dengan AT S A7 ya karena berdasarkan A7 plus B7 ya. Dikali dengan 1 ya. Jadi M-nya masih 1 nih. M-nya masih 1 ya. Nah, di sini. M-nya masih 1. Sehingga hasilnya adalah 169,92. Jadi ya, M di sini ya nanti untuk periode 8 sampai dengan 13 M-nya itu masih menggunakan 1 gitu. Dan seterusnya sampai periode ke-13. Nah, kemudian untuk periode ke-20 ya. Yang berbeda hanya nilai M-nya saja ya, hanya nilai M-nya saja. Jadi sekali lagi linear rata-rata bergerak linear ini memungkinkan kita untuk mencari atau memprediksi beberapa periode ke depan gitu. Ya. Jadi setelah periode yang akan kita cari yang belum diketahui aktualnya, kita mulai dengan M1 sampai 7. Ya. Jadi kalau tadi kita memprediksi 8 sampai 13 gunakan M1 juga. Nah, kemudian untuk 14 sampai 20 ini yang bervariasi M-nya ya. Jadi tergantung data atau periode ya, berapa periode yang akan kita prediksikan. Ya. Sehingga ini kita bisa hitung 1 sampai dengan 7. Pak, misalkan kita hanya sampai periode ke-17 ya berarti M-nya sampai 4 saja. Ya. Misalnya kita prediksi sampai dengan periode ke-21 berarti M-nya ke 8. Tapi umumnya biasanya ya 5 sampai 7 lah periode yang diprediksikan. Ya. Jadi perhatikan dalam tren linear ini memang rumusnya agak sedikit rumit. Jadi tapi sebenarnya hanya input nilai saja ya. Dan sistematis. Artinya kerjakan S aksen T-nya dulu, kemudian kerjakan S double aksen T-nya, kemudian kita mengerjakan AT, mengerjakan BT, dan terakhir FT ya, sampai dengan beberapa periode ke depan yang akan kita ramalkan. Ya. Oke, itu aja. Ini buat soal latihan bisa dikerjakan. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada forum diskusi. Ya. Sekian penjelasan tentang rata-rata bergerak ganda di pertemuan ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.